Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang jadi impian mungkin semua orang kali ya, yaitu kebebasan finansial. Tapi ini bukan cuma ngomongin mimpi loh, kita bakal bener-bener nyusun cetak birunya, arsitektur yang bisa kamu bangun sendiri. Ibaratnya bata demi bata. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau kamu bangun pagi, terus kamu bebas gitu, mau ngapain aja hari itu? Kamu kerja karena emang suka sama pekerjaanmu, bukan karena harus ngejar cicilan atau bayar tagihan. Nah, pertanyaan ini inti dari semua yang akan kita bahas. Ini bukan soal pensiun dini dan gak ngapa-ngapain, tapi soal punya pilihan. Jadi, apa sih sebenarnya kebebasan finansial itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah kondisi di mana aset-aset yang kamu punya itu kerja buat kamu. Pendapatan pasif, alias duit yang masuk terus tanpa kamu perlu kerja aktif, itu udah lebih dari cukup buat nutupin semua biaya hidup kamu. Nah, di titik inilah, kamu benar-benar jadi bos atas waktumu sendiri. Oke, kebebasan finansial. Kedengarannya kayak konsep yang ngawang-ngawang gitu ya, abstrak banget. Nah, langkah pertama biar nggak abstrak lagi adalah kita ubah jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret, yaitu sebuah angka. Betul, ada angka ajaib yang jadi target kamu, dan sekarang kita bakal cari tahu cara ngitungnya. Dan tenang aja, rumus ini bukan asal-asalan ya. Ini beneran didasarin sama studi akademis yang terkenal banget namanya Trinity Study. Jadi, studi ini nemuin yang namanya aturan 4%. Gampangnya, ini tuh panduan aman berapa banyak duit yang bisa kamu ambil dari portofolio investasi tiap tahun tanpa takut uangnya habis. Nah, aturan inilah yang bakal kita balik logikanya buat ngitung target kita. Nah, dari aturan 4% tadi, lahirlah angka sakti ini, 25 kali. Kenapa 25? Mungkin kamu nanya gitu kan. Simpel banget kok matematikanya. 100% dana kamu kalau dibagi 4% jatah ambil per tahun, ya hasilnya 25. Angka ini kuncinya. Ini bakal jadi pengali buat semua perhitungan kita. Ingat-ingat ya, 25. Oke, sekarang kita coba praktek langsung ya. Gampang kok. Pertama, coba kamu hitung deh semua pengeluaran bulananmu. Kita pakai contoh aja biar gampang, misalnya 10 juta rupiah. Terus, langkah kedua, angka itu kita kali 12 buat dapat pengeluaran setahun. Berarti 120 juta. Nah, langkah terakhir dan paling penting, kalikan pengeluaran tahunan tadi dengan angka sakti kita, yaitu 25. Simpel kan? Dan inilah dia hasilnya, 3 miliar rupiah. Wow, mungkin pas lihat angka ini rasanya langsung, "Hah? Gila, gede banget." Kelihatan mustahil, bahkan mungkin nakutin. Tapi santai dulu, jangan panik. Anggap aja angka ini bukan tembok, tapi mercusuar, penunjuk arah di kejauhan. Yang paling penting sekarang, kita jadi tahu tujuan kita tuh ke sana. Iya, ngelihat angka 3 miliar tadi emang bisa bikin nyali ciut ya. Bikin pengen nyerah sebelum mulai. Tapi ingat, semua pendakian besar itu pasti ada tahapannya, ada pos-posnya, nggak langsung ke puncak. Nah, mari kita pecah perjalanan ini jadi 4 tangga yang bisa kita naiki satu persatu. Perjalanan kita mulai dari tangga pertama, stabilitas finansial. Ini artinya kamu udah punya dana darurat yang aman, udah tenang kalau ada apa-apa. Naik satu tingkat, ada keamanan finansial. Di sini, kebutuhan paling dasar kamu, makan, tempat tinggal, udah bisa ketutup sama pendapatan pasif. Tangga ketiga, nah ini dia, kemerdekaan finansial. Seluruh gaya hidup kamu yang sekarang udah bisa dibayarin sama aset kamu. Dan puncaknya, kelimpahan finansial, di mana pendapatan pasif kamu udah jauh di atas pengeluaran. Coba deh renungin, kira-kira sekarang kamu ada di anak tangga yang mana? Oke, tujuannya udah jelas, tahapannya juga udah ada. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa lari lebih kencang ke sana? Nah, kita butuh mesin pendorong. Ada 3 mesin utama yang bakal jadi bahan bakar buat ngebut di perjalanan investasi kamu. Sekarang lihat deh perbandingan ini. Ini menarik banget. Ada karyawan A, gajinya 100 juta. Keren. Tapi dia cuma invest 1 juta. Terus ada karyawan B, gajinya 10 juta. Tapi dia investasinya 5 juta. Karyawan A cuma nyisihin 1%, sementara karyawan B nyisihin setengah dari gajinya. Ini bukti telak. Kalau yang paling penting itu bukan seberapa gede gaji kamu, tapi seberapa besar persentase yang kamu investasikan. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Menurut kamu siapa yang bakal nyampe duluan ke garis finish kebebasan finansial? Ya, jawabannya udah jelas banget kan? Karyawan B. Ini tuh pengingat yang nonjok banget kalau kendalinya itu ada di tangan kita. Di kebiasaan kita, bukan cuma di angka yang tertera di slip gaji. Mesin pendorong kedua adalah bangun pabrik uang kamu sendiri. Maksudnya,
Punya aset-aset produktif. Aset yang kerja buat kamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan pas kamu lagi tidur pules. Bentuknya macam-macam, bisa dari dividen saham, kupon obligasi atau SBN dari pemerintah, duit sewa kos-kosan atau properti, atau bahkan bisnis yang udah punya sistem dan bisa jalan sendiri. Makin banyak keran duitnya, makin kuat pondasi finansial kamu. Dan ini dia mesin ketiga yang sekaligus jadi musuh terbesar kita semua. Inflasi gaya hidup. Tahu kan? Begitu gaji naik, pengennya ganti HP baru. Dapat bonus, cicilan mobil baru kayaknya oke juga. Nah, godaan ini yang bahaya. Kuncinya adalah lawan. Setiap kali dapat kenaikan gaji atau bonus, jangan naikin gaya hidup. Langsung ngelempar duit lebihnya itu ke mesin investasi kamu. Percaya deh, ini bakal mempercepat perjalanan kamu secara gila-gilaan. Kalau ditanya apa kekuatan super di dunia investasi, jawabannya cuma satu, waktu. Yep, waktu. Semakin cepat kamu mulai, semakin gede efek bola saljunya. Yuk kita lihat langsung gimana sih waktu ini bisa jadi teman terbaik kamu buat ngejar angka miliaran tadi. Coba lihat deh, keajaiban dari compounding interest atau bunga berbunga ini. Misalkan kamu rutin investasi 2 juta aja sebulan, dengan asumsi return 10% setahun. Dalam 10 tahun, kamu dapat 400 juta. Oke, lumayan. Tapi lihat deh apa yang terjadi 10 tahun kemudian. Bukan jadi 800 juta, tapi meledak jadi 1,5 miliar. Dan cuma butuh 8 tahun lagi buat nembus 3,5 miliar. Ini bukan sihir, ini kekuatan waktu yang bekerja secara eksponensial. Oke, kita udah ngobrolin banyak teori ya. Tapi ingat, semua ilmu ini ada gunanya kalau cuma jadi wacana. Pengetahuan tanpa aksi itu nol. Perjalanan ribuan kilometer itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah pertama kamu dimulai hari ini, sekarang juga. Yuk kita siapin checklistnya. Nah, ini dia PR buat kamu. 4 pertanyaan simple yang harus kamu jawab. Tapi jawabnya harus jujur sama diri sendiri ya. 1. Berapa sebenarnya pengeluaran bulanan kamu? 2. Berapa angka ajaib kamu? Ingat kan, pengeluaran tahunan dikali 25. 3. Kamu mau pakai kendaraan investasi apa? Pilih yang kamu ngerti. Dan 4, yang paling penting, berapa persen dari gaji yang siap kamu perangkan buat masa depan? Inilah fondasi dari peta jalan finansial kamu. Dan sebagai penutup, aku mau kamu ingat-ingat ini baik-baik. Ujung dari semua ini tuh bukan soal punya tumpukan uang yang banyak. Bukan. Tujuan akhirnya adalah pilihan, kebebasan. Punya kebebasan buat milih mau ngapain dengan waktumu. Kebebasan buat ngabisin waktu sama orang-orang yang kamu sayang. Kebebasan buat ngejalanin hidup yang benar-benar kamu mau. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi kapan kamu mau mulai?